Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afiuddin di Wahidev Academy. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang React.js dasar ya. Jadi ini adalah kelas paling dasar di React.js. Jadi yang sama sekali awam belum tahu React.js, ini adalah kelas yang cocok. Apa sih React.js ini? Jadi kalau lihat di websitenya reactjs.org, dia adalah suatu JavaScript library untuk ngebangun user interface. Jadi kalau teman-teman yang ingin bercita-cita menjadi front-end web developer atau front-end mobile developer, React.js adalah salah satu yang cocok, yang wajib teman-teman pelajari. Bukan wajib ya, yang cocok teman-teman pelajari. Ada si library yang lain kayak Vue.js, Angular, dan lain sebagainya, tapi yang paling populer adalah React.js. React.js ini adalah bikinan dari Facebook, jadi sudah sangat populer sekali, jadi sudah tidak diragukan lagi. Nah, untuk belajar React.js, teman-teman harus ada step-stepnya. Kapan sih kita harus belajar React.js? Jadi teman-teman yang pasti sudah belajar HTML terlebih dahulu, sudah belajar CSS dasar lah istilahnya ya, dasar. Teman-teman sudah paham tentang framework CSS, Bootstrap. Nah, JavaScript ES6 kalau teman-teman belum tahu atau sama sekali awam, nanti kita akan pelajari di React.js ini. Baru nanti teman-teman belajar React.js. Ini adalah roadmap menjadi front-end developer untuk React.js. Nah, keuntungannya apa sih React.js? Jadi kalau teman-teman belajar React.js ini, teman-teman nanti kalau mau beralih ke mobile sangat gampang sekali, karena di React.js ini ada namanya React Native. Jadi kalau mau pindah ke mobile, nggak terlalu jomplang belajarnya, hanya melanjutkan apa yang sudah belajar di React.js. Nah, lebih dekat kita mengenal React.js adalah library JavaScript yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi dia itu bersifat di sini komponen base. Jadi nanti istilahnya ini kalau misal suatu website itu nanti akan dipotong-potong menjadi komponen-komponen kecil. Semisal di sini ada navbar, dipotong untuk tombol, dipotong untuk judul, dipotong untuk apa. Nah, kenapa sih harus dipotong-potong menjadi komponen-komponen? Karena ini nanti akan mudah untuk memanage, akan lebih rapi. Dan kalau misal nih saya ada komponen tombol get started ini. Nah, nanti kalau dia akan dipakai di halaman lain, tinggal dipanggil aja komponennya, tidak usah di coding ulang. Jadi komponen base ini sangat sangat istilahnya mempermudah lah menjadi kode website kalian, codingan kalian akan lebih rapi. Jadi kalau mau membuat komponen tombol get started, buat satu kali bisa digunakan berulang kali, atau reusable komponen istilahnya. Kemudian keuntungannya nih tadi, belajar satu bisa nulis apapun. Jadi kalau kalian sudah belajar React.js, kalian juga gampang nantinya akan belajar di mobile, yaitu React Native. Kayak gitu ya. Oke, contoh-contohnya kalian bisa lihat di sini. Ini untuk hello world-nya, ini untuk membuat hitungan second, ini untuk to-do list ya, misal nih kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau React.js ini support sekali single page application ya. Jadi modern website yang sekarang kan single page application, jadi berpindah halaman tambah reload. Jadi React.js ini tambah reload. Oke, kayak gitu ya untuk pengenalannya. Selanjutnya kita masuk ke instalasi. Sebelum instalasi, teman-teman silahkan install dulu Node.js-nya. Nanti karena kita akan wajib sekali
Kalau mau install React.js harus install Node.js-nya. Kemudian Visual Studio Code ya, jangan lupa nanti saya menggunakan Visual Studio Code. Kalau teman-teman mau menggunakan Sublime atau Atom silahkan, tapi saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita langsung saja ke instalasi. Oke, kita langsung ke tahap instalasi. Teman-teman langsung ke Get Started saja. Nah, di sini ada berbagai macam cara untuk instalasi. Ada Add React to Website, ada CD Link, CDN Link, ada yang Create New App. Nah, ini yang sering digunakan itu pakai Create a New App, New React App. Nah, di sini nanti kalau kita ke bawah, nah di sini dia pakai npm. Nah, teman-teman, atau npm dan node. Nah, teman-teman harus install dulu di sini npm dan nodes-nya. Nah, kalau sudah terinstall baru bisa jalanin kedua komen ini. Ya, jadi langsung saja kita ke File Explorer, kita masuk ke download. Misal saya akan buat di sini React.js dasar. Nah, di sini kita buka terminal di sini. Jadi terminalnya ke download React.js dasar. Kalau teman-teman ke folder lain silahkan. Nah, kemudian kita pastikan Node.js-nya sudah terinstall. Ini sudah terinstall, npm juga sudah terinstall. Kalau keduanya sudah terinstall, kita bisa menjalankan perintah ini. Kita paste, kemudian kita ganti my apps-nya. Ya, ganti dengan tulisan React.js dasar, nama foldernya atau nama projectnya. Kemudian klik enter. Nah, di sini tunggu beberapa menit lah, tergantung koneksi internet kalian sampai selesai. Akan saya pause biar cepat. Di sini kalau sudah ada keterangan happy hacking berarti sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai kita cek apakah sudah ada folder. Nah, ini sudah ada folder React.js dasar. Lalu kita masuk ke folder React.js dasar, kemudian jalankan Visual Studio Code-nya. Atau masuk ke Visual Studio Code, kemudian open folder React.js dasarnya. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada strukturnya seperti ini. Ada Node.js, ini saya besarkan aja. Ini ya. Nah, ada Node.js, ada public. Nah, public HTML ini. Jadi di sini nanti yang akan pertama kali dirender adalah teks HTML ini. Dia manggil root di sini kan. Nah, id root. Nah, id root ini yang akan kita mainkan React.js-nya. Nah, React.js-nya itu ada di mana? Ada di sini index.js. Nah, tadi id root-nya kita dokumen.get by element id. Kemudian dia akan memanggil app yang ada di sini. Oke, kita langsung praktekkan saja biar teman-teman gak bingung ya. Kita jalankan saja ya. Nah, jalankannya di sini dengan menggunakan npm start ya, npm start. Kita jalankan. Nah, otomatis ini akan jalan di port 3000. Nah, di sini langsung jalan default tampilan dari React.js-nya. Nah, ini di mana kita mau ngedit di sini? Ini ngeditnya di src app.js yang tadi ya. Jadi urutannya yang dibaca yang pertama kali indeks ini HTML. Indeks HTML ini yang akan dimainkan tampilannya yaitu di div id-nya root. Id-nya root ini akan di get element by id oleh index.js di sini. Kemudian akan ngerender komponen app yang ada di sini, app.js. Nah, ini baru yang bisa kita edit. Misal nih, edit semuanya ya.
Ini saya edit Muhammad Afifuddin, kita save. Nah, maka otomatis dia nge-reload secara otomatis ya, jadi kita nggak perlu nge-reload, otomatis dari sana ke reload. Jadi kayak gini kurang lebih instalasinya. Jadi teman-teman sudah bisa berhasil untuk instalasi. Nanti selanjutnya kita akan ke tutorial selanjutnya. Mungkin itu saja untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.